Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nikade Juliasti, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini dilaksanakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut praktik penerapan segitiga restitusi untuk menanamkan sikap disiplin positif pada murid. Kasus pertama. Pada suatu hari saat kegiatan pembelajaran sejarah berlangsung, Mahesa meminta izin permisi ke toilet. Tetapi sampai jam pelajaran berakhir, Mahesa tidak kembali lagi ke kelas untuk belajar. Keesokan harinya, guru memanggil Mahesa ke ruang guru untuk meminta klarifikasi atas tindakan yang telah ia lakukan dan mengajaknya berdiskusi agar Mahesa dapat menyadari pentingnya kejujuran, menghargai orang lain, dan disiplin dalam proses pembelajaran. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang, Mahesa. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, Bu. Ada apa ini menurut saya? Begini, Mahesa. Ibu mengambil Mahesa ke sini untuk mengajak berdiskusi dan Ibu mau minta konfirmasi tentang kejadian kemarin pada saat jam pelajaran sejarah. Nah, kan Ibu mengajar di sana. Kemudian Mahesa itu minta izin permisi ke toilet. Kemudian sampai jam pelajaran selesai, Mahesa tidak ada kembali lagi ke kelas. Masih ingat kan, Mahesa? Benar seperti itu? Benar, Bu. Nah, menurut Mahesa, perbuatan yang Mahesa lakukan itu benar atau salah? Salah, Bu. Baik, Mahesa, berbuat salah itu sih manusiawi. Semua orang pasti juga pernah melakukan kesalahan. Namun yang terpenting di sini bagaimana cara kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju, Mahesa? Setuju, Bu. Oke, Ibu ingin tahu sekarang, tentu Mahesa punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya, Bu. Sebenarnya saya tidak pergi ke toilet. Jadi saya ke kantin, Bu, karena waktu jam istirahat saya tidak sempat makan karena nasi dan bermain. Oh, seperti itu. Mahesa tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Bu. Nah, kalau perbuatan Mahesa yang meninggalkan pelajaran, terus pergi ke kantin, bahkan sampai tidak kembali lagi ke kelas untuk belajar, kira-kira itu melanggar keyakinan kelas apa? Kejujuran, menghargai orang lain sama kedisiplinan. Menurut Mahesa, menghargai orang lain, kemudian kejujuran, dan disiplin itu penting tidak untuk Mahesa? Penting, Bu. Menurut saya kejujuran, menghargai orang lain bisa membangun kepercayaan, serta kedisiplinan bisa membuat saya lebih menghargai waktu. Ya, benar sekali Mahesa. Dengan
Mahesa memiliki kejujuran atau kerjasama, hubungan yang kuat, maka akan dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, harmonis, dan juga kondusif. Serta dengan Mahesa menghargai waktu akan dapat membantu Mahesa itu untuk mengetahui apa-apa yang benar-benar penting dalam hidup Mahesa. Mahesa bisa semangat mencapai tujuan dan juga bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran. Ya Bu, kami misal telah berbohong. Saya mohon maaf dan saya berjanji akan mengulangi. Bagus, Mahesa. Sikap yang baik sudah kamu tunjukkan dengan cara meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kira-kira apa yang Mahesa akan lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan lebih memanfaatkan waktu agar saya kerjakan kayak kemarin. Baiklah Mahesa, Mahesa sekarang sudah menemukan solusinya. Ibu yakin Mahesa pasti bisa lebih baik lagi. Terima kasih Mahesa sudah mau menemui Ibu. Ibu berharap kita bersama-sama memperbaiki kesalahan agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan tetap semangat belajar ya. Sekarang silakan Mahesa kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Sama. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahesa dari kelas 12. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Bu Juliasti untuk mendapatkan solusi atas segala permasalahan yang saya hadapi. Dan saya tidak akan mengambil jam pelajaran lagi untuk pergi ke kantin. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Kasus kedua. Suatu hari pada saat mengerjakan tugas biologi, Dian marah-marah hingga memukul meja, sehingga menyebabkan suasana kelas menjadi tidak kondusif. Kemudian ketua kelas melaporkannya kepada wali kelas. Setelah jam istirahat, wali kelas meminta waktu dengan Dian untuk berdiskusi dan mengklarifikasi laporan dari ketua kelas. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Siang Dian. Siang Bu. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik Bu, ada apa Ibu memanggil saya? Begini, tadi kan Ibu mendengar laporan dari ketua kelas. Katanya Dian marah-marah di kelas sampai memukul meja. Benar seperti itu? Benar Bu, habisnya saya kesal sama Aris. Kok bisa kesel sama Aris? Emangnya kenapa? Habisan, Aris terus-menerus mengganggu saya. Bahkan dia sampai berani mengganggu saya Bu. Oh, seperti itu. Ya wajarlah kalau Dian sampai marah dan kesal. Nah, jika Ibu juga berada di posisi Dian, pasti Ibu melakukan hal yang sama. Ya Bu, Lalu, apa yang Dian lakukan terhadap Aris? saya marah-marah Bu. Saya mencaci-maki Aris dan tanpa sengaja memukul meja. Oh, begitu. Dian berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iyalah Bu, saya tidak terima saya diginikan. Saya harus mempertahankan diri saya. Masa saya diginikan saya hanya diam? Oh ya, wajarlah kalau Dian sampai marah karena dibercandain secara berlebihan. Tetapi Ibu menghargai sekali tindakanmu Dian yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya sampai memukul, mencakar. Iya Bu. Sekarang coba Dian pikirkan, marah-marah di kelas sampai memukul meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak. Nah, kalau tidak, menurut Dian, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menjaga ketertiban kelas dan saling menghargai Bu. Ya, betul. Menurut Dian, menjaga ketertiban kelas dan saling menghargai penting tidak untuk Dian? Penting Bu. Kalau menurut Dian itu penting, keyakinan kelas apa yang Dian harus lakukan saat Dian sedang marah? Menurut Dian harus lebih meningkatkan rasa bersabar dan berkomunikasi dengan baik Bu. Baik, kalau begitu, bersediakah Dian untuk memperbaiki masalah ini? Ya Bu, Dian bersedia. Nah, apa yang akan Dian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dian akan lebih bersabar lagi dalam menghadapi sikap teman-teman yang sering bercanda dan juga yang bercandanya berlebihan akan Dian ajak berkomunikasi dengan baik. Tetapi apabila dia tidak ada perubahan, maka Dian akan berkomunikasi dengan guru BK ataupun wali kelas. Ya, tepat sekali tindakan yang Dian akan ambil. Ibu yakin Dian pasti bisa
mengontrol amarah, menahan emosi, dan lebih bersabar. Terima kasih yang sudah mau menemui Ibu. Tetap semangat untuk belajar. Sekarang silakan Dian kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dian dari kelas 10-2. Saya sangat senang bisa diajak berdiskusi bersama Ibu Juliasti, sehingga saya dapat mengontrol diri dan amarah saya dari perilaku teman-teman yang tidak baik terhadap saya. Dan saya juga bisa lebih sabar untuk menghadapi sikap teman-teman saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak.